Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa, mari kita belajar bersama cara menentukan kriteria ketuntasan minimal suatu mata pelajaran. KKM adalah capaian hasil belajar minimal yang diharapkan. Misalnya KKM mata pelajaran bahasa Inggris 75, artinya anak didik diharapkan mencapai hasil belajar minimal 75. KKM dimaksudkan agar pendidik dan anak didik memiliki fokus, target capaian hasil belajar yang didasarkan pada perhitungan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jadi, capaian hasil belajar yang diharapkan bukanlah merupakan obsesi atau ambisi satu pihak saja yang bukan didasarkan pada perhitungan variabel-variabel penting. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar itu kan banyak. Ada faktor lingkungan, ya, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor kompetensi pendidik, kecukupan gizi, dan masih banyak lagi. Kalau sekarang unsur yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal ada 3. Yang pertama sarana prasarana, yang kedua intake siswa, dan yang ketiga kompleksitas materi. Kaidahnya, semakin lengkap sarana prasarana yang dimiliki, semakin tinggi pula target capaian hasil belajar yang diharapkan. Semakin bagus intake siswa, semakin tinggi pula target atau capaian hasil belajar yang diharapkan. Semakin kompleks sebuah materi, target hasil belajar yang ditentukan semakin rendah. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap aspek kelengkapan sarana prasarana, intake siswa, dan kompleksitas materi dengan menggunakan skala penilaian. Misalnya, kalau kelengkapan sarana prasarana kurang dari 65, kita masukkan kategori bawah. 66 sampai 83 masuk kategori sedang. 84 sampai 100 masuk kategori tinggi gitu. Kalau tinggi diberi skor 3, sedang diberi skor 2, dan rendah diberi skor 1. Intake siswa dapat diperoleh dari dokumen hasil belajar sebelumnya atau dilakukan tes kemampuan awal. Hasilnya, kalau intake siswa tinggi dikasih skor 3, kalau hasilnya sedang dikasih 2, dan kalau hasil tes kemampuan awal atau dokumen hasil belajar sebelumnya itu rendah, dikasih skor 1. Untuk menentukan kompleksitas materi dapat dilihat dari tujuan pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran. Kalau indikator capaian pembelajarannya masuk kategori hot,
high order thinking skill, berarti materi tersebut memiliki kompleksitas tinggi. Kalau kompleksitasnya tinggi, target capaian hasil belajarnya rendah, nilainya 1. Kemudian kalau indikator capaian pembelajarannya sedang ya, atau medium ya, atau middle order thinking skill, maka diberi nilai 2. Kalau indikator capaian hasil pembelajarannya rendah, low order thinking skill, capaian hasil belajarnya tinggi, nilainya 3 gitu. Misalnya ambil satu kompetensi dasar. Yang pertama, ukurlah kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau sarana dan prasarananya bagus, sangat membantu dalam proses pembelajaran, itu artinya tingkat kelengkapannya tinggi, skornya 3. Lalu intake siswa, kalau kemampuan siswa bagus, pengetahuan awalnya bagus, artinya intake siswa tinggi, skornya 3. Berikutnya, kompleksitas materinya diukur. Kalau materinya sulit, masuk kategori high order thinking skill. Untuk mempelajari materi tersebut diperlukan pengetahuan sebelumnya, maka materi ini memiliki kompleksitas yang tinggi, skornya 1. Cara menghitungnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 1 ya. Jumlahnya 7 dibagi 9 kali 100. Ketemunya 77,7. Kalau dibulatkan menjadi 78. Jadi KKM pada kompetensi dasar ini adalah 78 gitu. Kalau dalam satu mata pelajaran ada 5 kompetensi dasar, maka cara menghitungnya adalah KKM KD1 ditambah KKM KD2 ditambah KKM KD3 ditambah KKM KD4 ditambah KKM KD5 dibagi 5, hasilnya itulah KKM suatu mata pelajaran. Nasihatnya adalah ukurlah indikator yang digunakan untuk menentukan KKM secara faktual dan realistis. Faktual artinya sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah dan di ruang pembelajaran. Realistis artinya sesuai dengan kemampuan anak didik. Tidak setiap tahun KKM itu nilainya harus selalu naik, karena variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan capaian hasil belajar itu banyak dan dinamis. Terima kasih Bapak Ibu pendidik dan teman-teman mahasiswa sudah bertemu di forum sharing, tempat kita belajar dan saling membelajarkan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.